Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Sura LBF. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Gani, rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan anak seorang petinju yang mengalami masa sulit selama 15 tahun. Karena ayahnya tewas setelah bertarung dan dinyatakan menggunakan obat terlarang saat bertanding. Kemudian, ia selalu membenci ayahnya. Ibunya melarang anaknya untuk bermain tinju. Namun, anaknya mempunyai mimpi untuk menjadi juara di kejuaraan tinju nasional. Ingin tahu ceritanya lebih lanjut? Bagi kalian yang ingin melanjutkan alur cerita filmnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjut. Di awal film, diperlihatkan seorang petinju sedang bertarung di atas ring. Ia bernama Vikram Aditya, melawan Vijender. Pertandingan itu disiarkan di televisi. Istri dan anaknya Vikram melihat pertandingan Vikram. Yang mana, pertandingan tersebut merupakan partai final dari kejuaraan tinju nasional. Pertandingan tersebut berlangsung cukup sengit. Vijender dapat mengalahkan Vikram dan ia menjadi juaranya. Beberapa waktu kemudian, muncullah isu tentang Vikram menggunakan obat steroid. Isu tersebut menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Yang mana, Vikram menggunakan obat tersebut di saat pertandingan final. Hingga ia tewas karena overdosis. Para penggemar Vikram kini membencinya. Sampai-sampai, masyarakat setempat merusak rumah Vikram. Gani yang merupakan anak dari Vikram. Ia dibuli oleh teman-temannya. Masyarakat yang mengetahui hal itu, ikut membulinya dengan mengatai penipu. Kemudian, ibunya Gani yang bernama Maduri mengatakan bahwa sekarang sudah tidak aman lagi dan harus pindah ke tempat lain. Gani pun menanyakan kasus yang menimpa ayahnya. Namun, ibunya tak mempunyai jawaban dari pertanyaan Gani. Dan ia meminta agar Gani berjanji tidak terjun ke dalam dunia tinju. Gani pun berjanji, padahal ia sangat menyukai tinju. 15 tahun kemudian, Gani mengikuti tarung bebas liar di malam hari. Ia mempunyai darah petarung, sehingga ia tak segan untuk menghabisi lawannya. Mereka saling jual beli pukulan. Hingga akhirnya, Gani menerima pukulan keras dari musuhnya, yang mengakibatkan Gani jatuh. Kemudian, pelatihnya membisikkan sesuatu pada Gani, yang membuat Gani bangun, dan membuat semangatnya membara kembali. Musuh pun jatuh tak sadarkan diri karena dapat pukulan kerasa dari Gani. Dan ia memenangkan pertandingan tersebut. Penonton pun bersorak. Saat di luar pertandingan, teman-temannya menanyakan pada pelatih, kata-kata apa yang ia bisikan pada Gani, yang membuat Gani dapat mengalahkan musuhnya. Pelatih itu membisikkan, lawannya itu Vikram. Karena, Gani sangat membenci ayahnya. Gani memberitahu pada mereka. Sejak kecil, ia bertekad untuk menjadi petinju, tapi ia sudah berjanji pada ibu, tak akan kembali dunia tinju. Namun, ia harus menang di kejuaraan tinju nasional. Saat pagi hari, ibunya menanyakan, semalam pulang jam berapa pada Gani. Gani pun berbohong, dengan mengatakan jam 11 malam. Karena ia telah menonton film di bioskop. Ibunya meminta bukti tiket nonton tersebut. Dan Gani pun memberikannya. Namun, ia malah memberikan kertas slip ATM. Scene berpindah. Pada saat Gani dan teman-temannya makan di kantin. Mereka melihat cewek cantik dan seksi bernama Maya. Maya datang menghampiri teman-teman Gani. Dan ia memberitahu pada mereka bahwa ia pacarnya Gani. Kemudian, ia menceritakan kisah cintanya dengan Gani pada mereka. Tiba-tiba, Gani datang. Dan Gani tidak mengenal cewek itu. Maya pun mengatakan bahwa itu semua prank. Esokan harinya, pelatih mendaftarkan Gani di kejuaraan tinju nasional. Dan pelatih mengingatkan bahwa pertandingan yang sebenarnya akan segera dimulai. Gani juga bertekad untuk memenangkan pertandingan. Scene berpindah. Saat Gani akan sarapan, ibunya menanyakan tentang Maya. Karena, Maya telah berkunjung ke rumah. Dan ia mengaku bahwa ia pacarnya Gani. Ia juga mengatakan, ia telah hamil 2 bulan. Kemudian Gani menjelaskan bahwa Maya hanya sebatas teman. Ia juga meyakinkan ibunya bahwa ia tidak menghamili Maya. Dan yang dikatakan cewek tersebut adalah bohong. Kemudian, Gani menemui Maya. Ia mengungkapkan semua isi hatinya bahwa ia jatuh cinta pada Maya. Maya yang mendengar hal tersebut, diam terpesona dengan kata-kata manis yang Gani ucapkan. Kemudian, Gani dan Maya berpacaran dan berkeliling kota. Di pertengahan jalan, Gani melihat mobil memblokir jalan dan menghalangi jalannya.
Kemudian Maya turun memarahi mereka. Mereka pun tak terima dengan hal itu. Dengan sigap, Gani langsung menghajar cowok tersebut hingga jatuh. Lalu Gani menghajar teman-teman mereka. Adi yang melihat temannya sedang dihajar, ia langsung turun dan menghajar Gani. Namun, saat akan bertarung, mereka dipisahkan oleh polisi. Dari kejadian ini, Adi tak terima, karena teman-temannya dipukuli oleh Gani. Saat Gani sedang berbelanja dengan ibunya, Adi datang dan mencari Gani di tempat tersebut atas informasi temannya. Namun, Adi dan teman-temannya tidak menemukan Gani. Saat temannya Adi akan pulang, ia diancam oleh Gani. Bahwa aku sudah melupakan kejadian dulu, tapi kalian tetap mencariku, lupakanlah soal itu, aku juga akan melupakannya. Suatu malam, Gani memberitahu dirinya bahwa Maya sangat istimewa dan bisa membuat orang melupakan dunia. Jika aku bersamamu, aku akan lupa diriku. Dalam hidupku, cinta hanyalah gangguan. Mendengar hal tersebut, Maya marah dan pergi meninggalkan Gani. Saat kejuaraan nasional dimulai, Gani dengan mudah mengalahkan musuhnya. Ia pun lolos ke babak selanjutnya. Esokan harinya, Gani menelepon Maya dan meminta maaf atas soal kemarin. Dan mengapa Maya tidak datang saat pertandingan kemarin. Maya pun menyindir Gani bahwa ia hanyalah gangguan buat dirinya. Ia juga mengirimkan sebuah kado pada Gani. Ia segera mengambil kado tersebut sebelum ibunya membuka kado dari Maya. Malam harinya, Gani memarahi Maya karena telah memberinya sarung tangan dan mengatakan, dalam hitungan detik, impiannya selama 15 tahun akan hancur. Gani pun menjelaskan semuanya pada Maya. Ia bertekad untuk mengembalikan kebahagiaan dan rasa hormat keluarganya. Hingga akhirnya, Maya pun mengerti semuanya. Esokan harinya, pertemuan finalis kejuaraan tinju nasional mempertemukan Gani dan Adi. Adi yang selama ini mencari-cari Gani, akhirnya dipertemukan di kejuaraan ini. Kemudian, mereka saling memanasi lawannya dengan mengata-ngatainya. Kemudian, seorang panitia menyadari bahwa Gani merupakan anak dari Vikram, petinju yang hebat. Lalu ia mengabari Vijender bahwa Gani anak dari Vikram. Di partai final, Gani sangat bersemangat untuk mengalahkan Adi. Begitu juga dengan Adi. Mereka saling berambisi untuk mengalahkan satu sama lain. Di babak kedua, Gani mendominasi pertandingan. Namun, pertandingan masih berimbang. Kemudian, Adi membisikkan sesuatu di telinga Gani yang membuat Gani marah. Sehingga Gani memukuli Adi secara brutal. Karena aksinya tersebut, Gani didiskualifikasi. Dari keputusan juri itu, Gani sangat marah. Kemudian, datanglah Maduri. Gani pun mengatakan bahwa ayahnya menjadi penghalang di setiap langkahnya dan menghancurkan hidupku. Maduri pun menampar Gani. Karena ayahnya tidak seburuk yang ia kira. Ia melarang tinju karena takut terjadi sesuatu yang buruk pada anaknya. Tiba-tiba, Vijender datang. Ia mengungkapkan semua kebenaran pada mereka berdua. Bahwa Vikram mengikuti kejuaraan tinju nasional untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. Karena para menteri memandang sebelah mata pada olahraga tinju. Kemudian, Vikram dan Eswarnat mendatangi sponsor agar bisa mensponsori Vikram di kejuaraan tersebut. Sponsor itu juga mensponsori Vijender. Jadi, jika Vijender kalah, mereka akan rugi besar. Dan menyuruh Vikram untuk kalah di laga final. Sebagai gantinya, mereka akan memberi Vikram uang yang banyak. Vikram pun marah. Karena, ia bertekad untuk memenangkan kejuaraan tersebut. Dan sungguh brutal, meminta petinju untuk kalah dalam pertandingan. Shin berpindah. Di laga final, Vikram berhadapan dengan Vijender. Di babak pertama, mereka saling jual beli serangan dan sama-sama kuat. Singkat cerita, Vikram kalah di pertandingan tersebut. Dan Vijender yang menjadi juaranya. Shin berpindah. Pada saat pesta kemenangan Vijender, ia melihat Eswarnat sedang berbicara pada sponsornya. Sponsornya tersebut mengatakan bahwa kemenangan ini berkat Eswarnat. Ia telah menambahkan steroid pada minuman Vikram dan ia meminumkannya pada Vikram. Sehingga, Vikram lemas dan kalah. Dan pada saat di rumah sakit, Eswarnat menyuap dokter untuk menyuntikkan steroid pada Vikram. Hingga akhirnya, Vikram pun tewas. Vijender yang mendengar hal tersebut, ia sangat marah. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Vijender mengatakan, akibat keserakahan satu orang, menghancurkan kehidupan dua petinju. Setelah Gani dan Maduri mengetahui kebenarannya, mereka meninggalkan tempat tersebut. Esokan harinya, Gani mengucapkan terima kasih pada Vijender.
karena telah memberitahu kebenaran tentang ayahnya. Ia memohon untuk membantunya agar bisa bertanding di kejuaraan IBL. Dan ia bertekad untuk membuktikan ayahnya bukan seperti yang mereka kira. Kemudian, Vijender merayu kementerian untuk mengizinkan Ghani bertanding di kejuaraan tinju. Dan mereka pun mengizinkannya. Kemudian, Vijender memberitahu hal tersebut pada Ghani. Dan menyuruh Ghani datang ke tempatnya untuk berlatih tinju. Singkat cerita, Ghani sudah sampai di tempat Vijender. Ia diajak keliling oleh Vijender dan memotivasinya. Kemudian Vijender melatih Ghani untuk menambah fisik dan kekuatan Ghani. Ghani pun bertekad untuk memenangkan di kejuaraan IBL, serta memajukan olahraga tinju. Ketika IBL dimulai, masyarakat banyak yang menonton di setiap pertandingan. Sehingga, IBL menjadi populer. Eswarnat yang menjadi pendiri sekaligus pemimpin IBL, ia mendapatkan penghasilan yang sangat banyak. Ia mendapatkan penghasilan tersebut dari orang-orang yang bertaruhan, di mana ia juga menjadi bandar taruhan tersebut. Di setiap pertandingan, Ghani dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga, peringkatnya terus-menerus naik. Di saat pertemuan antar petinju, Eswarnat juga menghadiri pertemuan tersebut. Kemudian, ia mendatangi Vijender untuk mengobrol. Tak lama kemudian, Ghani datang menghampiri mereka berdua. Di sana, Eswarnat meremehkan Ghani dengan mengatakan, "Kau seharusnya datang dan menyerah setelah mengetahui semuanya." Dan ia tak akan membiarkan Ghani balas dendam padanya. Ghani pun bertekad untuk memenangkan turnamen ini dan akan membalaskan dendam ayahnya. Ghani juga mengancam Eswarnat dengan mengatakan, "Jangan main-main dengan orang gila sepertiku. Aku bisa merusakmu dalam pertandingan nanti." Kemudian ia pun pergi sambil menatap Eswarnat. Esokan harinya, Ghani bertanding. Dan akhirnya, Ghani lolos ke babak semifinal. Orang-orang yang melihat kemenangan Ghani, mereka bersorak bergembira. Namun, Eswarnat tidak menyukai jika Ghani lolos ke babak semifinal. Suatu hari, Eswarnat dan anak buahnya sedang membahas keuntungan dari sebuah pertandingan. Kali ini, mereka memprediksi pertandingan antar Ghani dan Sohail di semifinal akan mengalami kerugian jika Ghani yang memenangkan pertandingan tersebut. Karena banyak orang yang akan bertaruhan jika Ghani yang akan menang. Dan jika rugi, kerugiannya akan sangat banyak. Eswarnat pun berpikir keras agar ia tidak mengalami kerugian. Kemudian, ia bersekongkol dengan Adi agar di pertandingan nanti, Ghani harus kalah. Saat pertandingan semifinal, Ghani cukup kewalahan dengan pukulan-pukulan Sohail. Sohail terus-menerus memukul bagian tulang rusuknya hingga Ghani kesakitan. Namun, Ghani dapat mengalahkan Sohail dengan pukulan kerasnya. Dari pertandingan tersebut, Ghani mengalami patah tulang. Dokter menyarankan untuk tidak melanjutkan pertandingan karena dapat membahayakan nyawanya. Tiba-tiba, Eswarnat mendatangi Ghani dan mengolok-ngolok Ghani bahwa Ghani takkan bisa jadi juara karena ia akan berhadapan dengan monster. Serta dari pertandingan kemarin, ia mendapat bonus yang sangat banyak. Kemudian ia menceritakan bagaimana saat ia membunuh ayahnya Ghani saat itu. Ia juga mengatakan bahwa Ghani akan sekarat seperti ayahnya dulu. Esokan harinya, Maduri mendatangi Ghani. Dan ia mengatakan bahwa Ghani harus bertanding. Jika ia melarang, sama saja ia membunuh impian Ghani. Yakin pada pertandingan, ubah kemarahan menjadi kecepatan, setiap pukulan, seolah ambisi ayahmu dihidupkan. Saat laga final, Ghani tampak kewalahan. Karena lawannya cukup kuat dan tahan pukulan. Pada ronde ketiga, Ghani babak belur akibat dari pukulan Ivan. Dan juga mengeluarkan banyak darah. Sampai-sampai, ia terjatuh menerima pukulan Ivan. Namun, ia bisa bangkit kembali. Dan ia teringat masa kecilnya. Akhirnya, ia bisa membalikan keadaan. Di mana, Ghani menjadi dominan dan bisa menumbangkan Ivan. Dan Ghani pun menjadi pemenangnya. Orang-orang yang melihat pertandingan tersebut, bersorak-sorak menyebut nama Ghani. Shin berpindah, Ghani mendatangi tempat Eswarnat. Dan ia mengeluarkan semua unek-uneknya. Karena perbuatannya, Ghani mengalami masa sulit selama 15 tahun. Lalu, ia memperlihatkan berita bahwa Eswarnat yang telah membunuh Vikram dengan steroid. Dan Vikram merupakan petinju sejati. Ghani pun mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Eswarnat sekarang. Karena, ia telah memasukkan steroid pada minuman Eswarnat. Sehingga, Eswarnat kejang-kejang dan meninggoy. Dan film pun selesai. Oke, pembahasan singkat dari film ini sangat keren.
Perjuangan seorang laki-laki untuk mendapatkan impiannya sejak kecil dan mengembalikan nama baik keluarganya. Meski menahan sakit sampai bertahun-tahun, yakin pada pertandingan, ubah kemarahan menjadi kecepatan, masukkan rasa sakit ke dalam pukulan. Jatuh cinta bukan hanya tentang mencintai orangnya, tetapi berbagi masalah dan tanggung jawab mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Dan aktifkan notifikasi loncengnya. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton filmnya.